Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang EA Martikan ya. Jadi eh, ini based. Jadi ada komentar salah satu teman kita katanya kalau untuk pending order seperti itu sebaiknya berdasarkan analisa pribadi gitu ya. Jadi punya rule sendiri, kemudian ada EA yang bisa mengirim pending order jadi ya. Jadi ini didasari oleh masukan dari teman kita ya di kolom komentar. Kebetulan saya baca. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan oleh EA Martikan ini ya? Di sini ada pair GBP USD. Kita masukkan saja di sini EA Martikan ya ini. Kita double klik di sini EA Martikan ya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini dia sudah terinisialisasi ya, sedang berjalan. Kita lagi nunggu tick biar dia sudah siap gitu ya. Jadi sementara kita auto trade-nya kita nonaktifkan dulu. Kita lagi nunggu koneksi ya. Di sini belum terkoneksi. Oke, dia sudah terkoneksi, jadi ada problem dikit tadi. Nah, sekarang sudah seperti ini ya. Jadi ini status EA, di sini ada keterangan komentar status EA. Jadi untuk status EA-nya trading belum aktif ya. Di sini kita klik aktif. Dia sudah aktif. Nah, dia sekarang sudah siap bekerja kalau di sini ya. Nah, di sini kalau live trading juga sudah ya. Di sini ada keterangan. Kalau belum ya tinggal dicentang. Kalau di sini belum dicentang, kelihatan di situ ya. Belum aktif ya, belum di checklist gitu. Jadi ini status EA-nya belum siap bekerja begitu. Oke, kita checklist seperti ini. Seperti ini. Nah, dia sudah siap untuk bekerja ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh EA Martikan ini ya? Ini saya kasih namanya EA Martikan gitu. Jadi di sini kita tap trade-nya kita buka seperti ini. Jadi EA Martikan ini bisa mengirim pending order berdasarkan posisi yang kita buka secara manual gitu. Dan di sini misalnya kita mau buka buy atau sell ya. Jadi khusus untuk pending ordernya itu buy limit ataupun sell limit gitu ya. Misalnya kita buka di sini buy secara manual gini ya. Lotnya 0,01. Jadi untuk lot nanti dia mengikuti dari posisi yang kita buka. Misalnya di sini 0,01 kita buy ya, buy market seperti ini. Di sini oke, dia sudah terkirim. Nah, di sini ya pending ordernya otomatis terkirim ya 1, 2, 3. Kalau kita buka dari propertinya di sini ya, kita inputnya di sini kelihatan jumlah pending ordernya maksimalnya 3 ya. Kemudian jarak pendingnya 0 dan lain sebagainya gitu. Jadi sini buy limitnya karena dia buy dia otomatis yang dikirim pending ordernya buy limit itu. Terus EA ini bisa menghapus posisi, maksudnya pending order kalau nggak ada posisi gitu ya. Misalnya kalian di sini untuk posisinya tarik take profit segini gitu. Kemudian kalau dia otomatis terkena take profitnya, kan dia terclose. Jadi setelah posisinya terclose, pending ordernya otomatis terhapus gitu ya. Kalau misalnya EA-nya masih aktif gitu ya tentunya. Kalau nggak aktif ya harus diaktifkan dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya ini terclose gitu ya, tersentuh take profit gitu atau kita tutup secara manual, dia pending ordernya otomatis terhapus semuanya gitu. Ini ya, kita tunggu. Nah ini seperti ini, begitu ada tick, nah habis ya dia. Nah, oke, jadi itu tadi buy limit. Sekarang kita coba atau demonstrasikan untuk sell limit ya di sini. Tadi lotnya 0,01, sekarang kita ganti lotnya 0,3 gitu ya, 0,03 maksudnya. Di sini kita sell buy market. Nah, seperti ini. Pairnya GBP USD, jadi untuk pair ya mengikuti ya. Jadi dia diinstalnya di mana gitu. Nah, di sini ya, untuk lotnya kelihatan 0,03, di sini jumlah itunya 3 gitu ya. Jumlah pending ordernya seperti yang di settingan defaultnya 3 gitu. Jadi untuk pending order ini bisa diatur-atur seperti itu. Jadi buy limit ataupun sell limit khusus untuk dua itu aja. Kemudian kalau kita mau hapus, ya kita tinggal hapus saja seperti itu. Nah, kemudian untuk maksimalnya, misal kita maunya nggak 3 nih, maunya banyak gitu, ya tinggal diatur di sini. Jadi ini sangat cukup fleksibel ya kalau saya bilang. Diatur berapa jumlah pending ordernya di sini ya. Misalnya kita mau nih agak banyak misalnya gitu. Misalnya 20
22 misalnya ya. Kemudian range-nya kita maunya 300 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ini kita kosongkan dan marti angle-nya belum kita aktifkan gitu. Kita oke saja di sini, masih ada keterangan seperti itu ya, alert. Nah, seperti itu. Kemudian lotnya tadi 0,03 misalnya kita ganti untuk membuktikan bahwa lot itu otomatis mengikuti transaksi yang kita buka gitu. Jadi lotnya misalnya 0,06 gitu misalnya, kita transaksinya buy market seperti ini. Nah, sini kita tarik ke atas ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Sorry, jadi ini 1 ini ya, 2, 3, nih udah 3, jadi kita tadi pasang sekitar 22 ya. 4 kita hitung otomatis, 5, 6 dia begitu ada tick dia tereksekusi gitu ya. 7, nah ini masih jalan, ticknya lambat jadi dia mengikuti tick ya, karena ini kan based on tick ya. Kalau namanya eksekusi AI itu ada yang based on yang lain gitu, maksudnya biasanya kalau untuk yang seperti ini basisnya on tick gitu. Oh iya, tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini sudah 12, 13, 14, 15. Oh belum ya, 15, 16 di sini ya. Masih belum ada tick lagi. 17, 18, 19 di sini ya, 20, 21, 22. Oke, sudah 22, otomatis dia berhenti ya, berhenti sendiri gitu ya. Nah, di sini ya, jadi sesuai kebutuhan maunya berapa? Maunya 100 mungkin ya. Mungkin ada yang pending ordernya 100 ya, silakan saja gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya kita close, otomatis dia tertutup sendiri ya. Nah, di sini. Nah, ini kita lihat ya, ini yang kita marking di situ. Nanti begitu ada tick dia akan tereksekusi, tertutup semua pending ordernya itu terhapus gitu ya, seperti itu. Nah, itu udah kelihatan sendiri ya. Kalau kita lihat di sini juga ada keterangannya di sini. Jumlah pending ordernya, sell-nya 0, buy-nya 0, kemudian pending ordernya 22 gitu ya tadi. Oke, di sini kita lihat masih seperti ini. Ya, lama-lama habis sendiri dia kalau sudah nggak ada posisi open ya. Jadi seperti itu ya. Oh ya, tadi kita belum pastikan untuk jaraknya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita pastikan dulu nanti. Misalnya kita mau martingale kan ya, seperti itu. Ini kan ada fitur martingale. Di sini kita reset dulu. Seperti ini, kita nggak usah banyak-banyak untuk martingale ya. Misalnya di sini kita mau open 6 transaksi, kemudian jarak antar itunya 400 misalnya. Kemudian take profitnya set in point misalnya 300 juga, 400, jangan 400 lah ya, di atasnya, di bawahnya aja 300 gitu lah ya. Kemudian martingale-nya kita aktifkan. Nah, seperti ini. Nanti kita akan ukur dari itunya, apa namanya, jaraknya itu. Nah, di sini kita tarik ke bawah dulu biar kelihatan. Nah, di sini misalnya kita buka lotnya jangan dari yang besar-besar amat lah ya, dari 0,01 gitu ya. Sekarang misalnya kita sell gitu ya, sell seperti itu manual. Kemudian nah di sini kelihatan sell limitnya. Nah, di sini ya, untuk take profitnya otomatis dia. Untuk stop loss tadi kita kosongkan ya, jadi nggak kelihatan. Ini baru 3, 1, 2, 3. Jadi otomatis martingale seperti itu ya. 4 harusnya tadi kita coba kita tekan F7, 6 ya, harusnya ada 6 pending order gitu. Mungkin ticknya belum jalan, masih delay. Nah, itu dia ya, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi harusnya 0,64. Nah, seperti ini. Dia otomatis ya di sini kalau kita arahkan. Nah, di sini martikan ya, di sini kelihatan martikan 1.2 versinya seperti itu. Nah, di sini kita akan cek untuk jaraknya, kita seperti ini saja ya, kelihatan. Ini kita tarik dari posisi ini ke berikutnya seperti ini. Nah, ini kelihatan ya, perkiraannya sekitar 400 lah ya, situ 408. Tapi kan ini nggak benar-benar presisi di itunya ya, apa namanya, di posisi ke posisinya. Jadi karena tadi kita setting ya di sini 400, nah situ sudah 400, artinya kan memang
akurat gitu ya. Kemudian untuk take profitnya di sini dari pending order sini ke sini ya, ini take profitnya 280 ya kan, sekitar 300 lah ya, tadi berapa ya kita tulis, oh sorry lupa, 300 lah ya 300 pasti itu. Memang sudah diukur sedemikian rupa ya. Kita coba cek ke atas. Nah ini ganti. Nah itu ya sudah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sell limit gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk EA ini. Bisa dibuat untuk martingale ataupun nggak martingale. Jumlah pending ordernya ya terserah mau berapa. Kalau mau ya 100, kalau memang brokernya support ya silakan dikirim 100 kalau misalnya memang kebutuhannya segitu ya. Kemudian untuk lot di sini mengikuti dari transaksi yang kita buka ya. Misalnya 1 ya kalau nggak dimartikan ya 1, kalau dimartingalekan ya 1 lot, untuk keduanya ya 2, 3, 4, 5, 2, 4, 8 dan lain sebagainya ya, dan seterusnya maksudnya. Nah seperti itu. Kemudian untuk menghapus ya, kalau kita udah nggak ada posisi terbuka otomatis terhapus sendiri gitu ya. Begitu ada tick terhapus terus semuanya sampai nggak ada transaksi gitu. Nah seperti itu. Oke. Nah, sini untuk tipsnya, kalau misalnya habis pakai seperti ini, seperti biasa, ya jangan lupa di reset gitu ya. Di reset seperti ini, kemudian klik OK. Nah itu biar settingannya ke settingan default gitu, jadi nggak keliru-keliru. Tapi walaupun keliru juga nggak terlalu masalah lah ya, mungkin kan masih settingan kalian sendiri nantinya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman untuk EA ini. Ya, untuk infonya EA ini gratis ya, gratis. Silakan kalian download file EX4-nya. Di linknya ada di deskripsi ya. Itu ada teman-teman kita kadang masih nanya, Bang, gimana cara download link downloadnya di mana gitu ya. Buka aja deskripsinya ya, dibaca gitu. Terus apa detailnya gitu dibaca. Kalau link download pasti saya cantumkan di deskripsi ya. Saya nggak bikin ribet-ribet itu. Silakan download aja gratis ya, linknya di deskripsi, kalian pakai gitu. Semoga bermanfaat gitu. Oh ya, jadi untuk yang gratis itu saya kasih trial ya 1 tahun lah ya, karena ya kalau mau yang full versi ya silakan hubungi kontak saya. Tipe filenya ada file EX4 dan MG4 ya. Untuk full versi artinya nggak ada expirednya gitu. Tapi saya rasa setahun itu kalau misalnya kalian tradingnya memang rule-nya profitable ya bakalan bisa ya beli untuk yang ini, karena harganya juga nggak mahal gitu. Untuk tipe file X4 gitu. X4 itu tinggal pakai ya teman-teman. Ada yang masih bingung gitu, Bang, kalau mau pakai itu gimana? Harus beli scriptnya? Enggak ya. Kalau mau pakai tipe file X4 itu tinggal pakai, itu install aja. Jadi seperti ini ya. File X4 itu seperti ini untuk file EX4. Nah jadi walaupun dia nggak ada MG4-nya, file EX4 itu tetap bisa dipakai gitu ya. Kita masuk ke expert ya, ini file EX4 ya, kita lihat propertinya di sini. Jadi buat teman-teman biar nggak bingung gitu, nanti dikiranya kalau untuk yang gratis itu wah katanya gratis kok harus bayar scriptnya gitu. Script yang saya maksud itu ya script yang ini ya, ini MG4 ini MG4 di sini, jadi bisa diedit itu untuk dikembangkan. Kalau misalnya kalian ngerti coding gitu kan ya, sudah biasa dengan coding ya, bisa dikembangkan kan. Oh ini ada inspirasi role-nya begini gitu, saya mau kembangkan gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang end user gitu ya, tinggal pakai ya. Kalau memang AI-nya saya sediakan gratis ya, file EX4 ya tinggal download aja ya. Nggak perlu beli yang ini, yang MG4 ini aja tinggal pakai gitu. Nah itu. Oh ya buat teman-teman yang itu ya mungkin ya mungkin ada yang pernah beli EA saya gitu MG4, mungkin ada yang bingung gitu ya. Kadang saya lupa ya, mungkin sebagian ada yang belum tahu karena EA ini kan ada ikonnya ya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya kirim file itu kadang nggak ada ikonnya gitu, nggak ada logo gitu ya, nggak ada logo seperti ini. Nah kalian harus kasih logonya sendiri gitu ya. Misalnya kayak gini ya, kita buka di
EA apa ya yang paling enak itu, misalnya inilah ya. Ini kita buka, kita tunggu masih loading ya. Jadi begitu file iconnya missing atau hilang gitu ya dari kodenya, dari sintak atau itunya. Nah ini ya file icon ini kan ada source-nya ya, atau dia harus ada iconnya gitu. Kalau ini nggak ada, ya ini AI-nya jadi nggak bisa nggak bisa di-compile gitu jadinya. Di sini untuk file ininya, di sini ya kita contohkan lah ya, biar itu. Jadi seperti ini. Nah ini automatic info ya, jadi cuman sekedar buka buat lihat itu aja gitu. Ini kalau kita tekan F7 di sini ada icon ini ya, ada logo gitu, logo punya saya gitu. Nah itu kalau tempatnya di sini ya, buat teman-teman mungkin belum, sebagian mungkin ada yang belum tahu gitu. Nah di sini di MKL4 ya, di sini MKL4 klik aja bagian image ya di sini. Nah di sini ada logo ini. Ini tipe filenya ICO ya, tipe filenya ICO. Nah ini kalau misalnya kita hapus seperti ini, dia akan Ctrl C, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Begitu ini di-compile, nah ini hasilnya bisa itu apa namanya? Kalau misalnya kita hapus ininya ya, file ex4-nya ini kan belum terhapus file ex4-nya. Kita tunggu. Nah, di sini ya. Expert ini automatic info, kita hapus file ex4-nya, dia kan masih ada di situ source-nya. Kalau ini kita refresh, nah di sini ini otomatis nggak bisa dipakai gitu. Nah jadinya seperti ini, walaupun dia tipe filenya itu MKL4 ya, atau MK4 atau short code seperti ini. Jadi karena ininya untuk link ininya nggak ada itu ya teman-teman ya, jadi otomatis ini nggak bisa dipakai gitu ya di sini ya. Nah, itu buat teman-teman. Mungkin ini buat sebagian teman-teman ya, sebagian teman-teman masih baru ya cara nambahin logo ini gitu ya. Icon. Nah, caranya gimana? Ya caranya gampang ya. Caranya tinggal kalian bikin aja logo atau icon kalian sendiri gitu ya. Tipe filenya ICO gitu ya. Ya file apa terus nanti di-generate jadi ICO gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke sini ke MetaTrader file, kemudian open data folder. Nah, selanjutnya masuk ke bagian MKL4. Nah, masuk ke image ini ya. Double klik. Nah, nanti logo kalian itu yang penting namanya sama gitu ya. Di sini kan namanya ini ya, logo.ico gitu ya. Jadi namanya di sana harus sama gitu. Walaupun logonya nggak sama kan nggak masalah gitu. Oke. Jadi malah tadi kehapus ya, lupa belum dipaste. Ya pokoknya gitulah ya, di apa namanya, dipastekan nanti filenya di situ. Kita inilah, ini lupa saya nih. Ini ya, logo.icon, ini copy aja di sini nih. Nah, icon, kemudian masuk ke sini. Mana tadi? Ini image. Kemudian klik kanan, paste di sini. Nah, ini kita coba cek, ini harusnya ICO ya, ini ya, ICO ya. Sini sudah. Ini tipe filenya harus ICO ya, nggak bisa yang lain gitu. Kan ada tipe file JPEG, PNG dan lain sebagainya, itu tipe filenya harus ICO gitu. Seperti itu kita refresh saja di sini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini automatic infonya sudah otomatis ya, udah bisa nih, kita double klik jadi bisa gitu kan. Nah tadi kan di double klik nggak bisa ya, begitu itunya, ikonnya atau logo ininya dihapus itu nggak bisa ini. Kalau ini dihapus nggak bisa. Jadi kalau untuk MKL4 seperti itu ya. Maksudnya source kodenya kalau sebelum dikompil itu harus ada logonya, tapi begitu dia filenya sudah jadi ini apa namanya EX4 ya nggak perlu lagi ada tambah-tambahan logo, ini tinggal pakai aja gitu. Oke teman-teman ya, kayaknya cukup sekian dulu, itu ada tambahan sharing ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, mungkin kalau udah tahu ya mungkin senyum-senyum dia gitu aja nggak tahu gitu.
Kalau yang belum tahu tentu ini cukup bermanfaat ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa buat like dan subscribe ya kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Kalau ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.